lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Hati kita terus melekat kepadanya, sehingga hidup kita boleh dijamah oleh Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian ini, Ku perlu Engkau Tuhan.
Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana masa depan kita. Banyak hal akan kita hadapi, tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan pasti pegang tangan kita dan hati kita pun tenang. Mari kita angkat pujian bersama-sama, Tuhan pegang pimpinan. Ku
dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kalau pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar akan firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman-Nya, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Untuk itu ya Roh Kudus, Roh Allah, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu dan memberkati kami semua. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, mengharapkan berkat rohani yang limpah pada saat ini. Silahkan Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami sambut firman-Mu dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul kasih-Nya kepada sesama. Kasih Yesus kepada sesama. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Matius 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan ayat demi ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Berbahagialah kita yang dengan sukacita mau belajar firman Tuhan, memahaminya, terlebih yang melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Ibu-ibu, ada seorang gelandangan dari Amerika yang bernama Johnny Bobbitt Jr. Walaupun dia seorang gelandangan, tapi dia suka sekali menolong orang. Nah, satu malam, ada seorang perempuan yang berumur 27 tahun, namanya Kate McClury. Malam itu, Kate mobilnya mogok karena kehabisan bensin. Dan dia mogoknya di daerah New Jersey, daerah yang tidak aman. Ketika Johnny melihat ada seorang perempuan yang mobilnya mogok, lalu kemudian dia mendatangi dan bertanya. Kemudian Johnny mengatakan, kunci pintu mobilmu karena daerah ini tidak aman. Akhirnya Johnny membeli bensin seharga $20, lalu diisikan ke mobil Kate, dan akhirnya Kate bisa pulang ke rumahnya malam itu. Sebelum pulang, Kate mengatakan bahwa dia akan datang dan membayar uang yang sudah digunakan untuk membeli bensin. Nah, beberapa waktu Kate mendatangi Johnny dan membayar uang yang sudah dipakai oleh Johnny untuk membeli bensin itu, lalu kemudian juga Kate memberi pakaian, makanan, minuman. Dan beberapa kali Kate bersama kasihnya datang menemui Johnny untuk memberikan berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat ini Kate yang melihat bahwa John diberi uang, ternyata itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi Johnny menolong orang lain dengan uang yang sudah dia dapatkan. Dan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Kate menggalang dana
bersama kekasihnya untuk Joni ini, dan ternyata yang terkumpul uangnya adalah sejumlah 5,1 miliar rupiah. Luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi, ternyata dana itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia semakin banyak memberkati orang, menolong orang. Bukan digunakan untuk dirinya sendiri saja. Dia berkata, uang ini diberikan untuk menolong saya. Lalu bukankah ini sebaiknya juga digunakan untuk orang lain dalam kondisi yang sama? Atau juga membantu orang lain dalam berbagai situasi? Banyak orang di luar sana menghadapi tantangan yang berat. Jika saya menyentuh kehidupan mereka sebagaimana kehidupan saya telah disentuh, tentu hal itu akan menakjubkan. Mungkin kita bertanya, mengapa Johnny Bobbitt bisa menolong Kate? Apakah Johnny kenal dengan Kate? Tidak. Saudaranya juga bukan. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, ada satu orang lagi yang luar biasa. Dia adalah Mother Teresa atau Bunda Teresa, seorang biarawati Katolik yang melayani di India selama 47 tahun. Ia melayani orang-orang miskin, orang sakit, orang yatim piatu, orang yang sekarat, orang yang tidak diinginkan kelahirannya, orang-orang yang terpinggirkan dan sebagainya. Dia menyebarkan cinta kasih ke seluruh India. Dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali dia menemukan di depan tempat tinggalnya ada seorang bayi yang tidak memiliki mata, jadi tidak ada kelopak matanya sama sekali. Dengan kasih, Ibu Teresa ini mengambil anak itu dan merawatnya. Walaupun anak itu hanya berputar-putar saja kakinya, sedangkan kepalanya ada di bawah di lantai. Tetapi dengan kasih dia merawatnya. Lalu satu kali dia menemukan ada orang yang sekarat di parit, yang dibuang oleh keluarganya, yang tubuhnya dipenuhi oleh cacing-cacing. Ibu Teresa mengambil orang itu, lalu membersihkan tubuhnya, mengobati dan sebagainya. Walaupun hidup hanya beberapa waktu, tetapi orang ini merasakan cinta kasih yang luar biasa. Kalau kita bertanya lagi, mengapa Ibu Teresa melakukan itu? Ibu Teresa mengatakan, kita merasa bahwa perbuatan kita hanyalah sebuah titik air hujan di atas samudera. Namun samudera itu akan berkurang jika tidak ada air hujan yang turun. Jadi betapa rendah hatinya Ibu Teresa ini. Dia merasa apa yang dilakukan olehnya dalam beberapa waktu dan banyak orang itu hanya seperti titik air hujan saja. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kok bisa ya orang-orang itu baik Bobbitt maupun Ibu Teresa melakukan seperti itu. Nah, firman Tuhan hari ini menjawab pertanyaan itu. Kita akan belajar dari pakarnya, yaitu Tuhan Yesus. Di ayat ke-35 dalam bacaan kita tadi kita melihat disebutkan di situ 3 sifat tugas pelayanan Yesus, yaitu mengajar, memberitakan Injil, dan melenyapkan penyakit dan kelemahan manusia. Dan kita akan melihat bagaimana Yesus melakukan tugasnya itu, yang membantu orang-orang melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-36 ada hal yang menarik di situ. Melihat orang banyak itu,
tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan itu kemurahan hati, kebaikan hati. Ini arti sekilas ya, jadi arti yang dangkal. Dan lebih dalam lagi, belas kasihan itu mengandung arti bahwa kita peduli terhadap orang lain, kita merasakan suatu dorongan yang kuat untuk menolongnya. Dan belas kasihan itu sebenarnya adalah compassion. Apa maksudnya? Compassion adalah perasaan empati. Berbeda dengan simpati yang hanya merasa kasihan melihat orang lain menderita, tetapi tidak bisa ikut merasakan apa yang diderita oleh orang lain. Dari mana compassion itu? Itu berasal dari apa? Kasih yang dimiliki oleh Allah. Misalnya, kasih Allah yang besar itu menimbulkan belas kasihan pada manusia, sehingga ia mengorbankan dirinya sendiri, menderita di atas kayu salib, mati demi manusia. Allah melihat manusia yang menderita, yang binasa karena dosa, dan timbullah belas kasihan untuk menolong, memberi kebahagiaan yang sejati kepada manusia. Dan Tuhan itu peduli akan hidup manusia. Allah merasakan ada dorongan yang kuat untuk menolong manusia. Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus merasakan hidup yang berat. Merasakan bagaimana lemahnya manusia. Dan Yesus pun pernah dicobai, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Dia empati sebagai manusia. Yesus bisa mengerti penderitaan manusia. Ia akan meringankan hidup manusia dan memberi harapan bagi manusia yang tidak berpengharapan. Sehingga manusia itu dapat bersatu kembali dengan Allah di dalam kerajaan surga. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tampak jelas kita melihat di ayat yang ke-36. Yesus mudah sekali tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat banyak orang yang lelah, yang sakit, yang lemah. Mereka digambarkan bagaikan domba yang tidak memiliki gembala, yang terlantar. Dan ternyata memang itu kenyataannya. Para pemimpin masyarakat yang ada saat itu, pemimpin-pemimpin agama yang ada, mereka tidak peduli kepada kesengsaraan dan penderitaan orang-orang itu. Mereka hanya mementingkan kepentingan sendiri. Mereka hanya mementingkan kedudukan dan kuasanya saja. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus menolong mereka. Yesus sebagai pemimpin mereka yang menolong mereka. Kita juga melihat dalam Injil bagaimana Yesus yang berbelas kasihan kepada orang-orang banyak. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Kita bisa melihat di dalam Matius 15 ayat 32. 3 hari orang banyak mengikuti Yesus dan lapar. Yesus melihat orang-orang yang lapar lalu tergeraklah belas kasihan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Di dalam Lukas, di kisah yang hampir sama, Yesus juga memberi makan 5.000 orang. Lalu kita melihat juga ada orang kusta yang datang kepada Tuhan, tergeraklah oleh belas kasihan Yesus mentahirkan orang itu, menyembuhkan orang itu di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 42. Dan ketika Yesus melihat ada seorang janda yang berduka karena anaknya mati, anak satu-satunya mati, tergeraklah oleh belas kasihan Yesus membangkitkan anak itu dan sukacitalah ibunya.
Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kasih Yesus yang besar itu kepada sesamanya, menggerakkan belas kasihannya untuk menolong sesamanya. Ketika kita melihat di ayat yang ke-37 dan 38, ada satu hal yang menarik lagi dari perkataan Yesus. Tuhan mengatakan apa? Tuhan banyak tapi pekerja sedikit. Mintalah atau berdoalah kepada Tuhan, kepada Allah, supaya mengirimkan pekerja-pekerja. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apa maksudnya? Maksudnya adalah begitu banyak orang yang datang dan mau percaya Yesus, yang perlu dilayani. Tetapi kita melihat banyak pelayan-pelayan yang tidak siap dan tidak tulus melayani mereka. Apakah kita termasuk yang dimaksud oleh Yesus? Janganlah. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang siap dan tulus di dalam melayani Tuhan. Melayani mereka, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Allah di dalam diri Yesus yang mengasihi sesamanya, termasuk mengasihi kita. Yesus yang sudah peduli terhadap sesamanya atau berbelas kasihan kepada kita, sudah seharusnya kita pun memiliki kepekaan terhadap penderitaan-penderitaan orang lain. Seperti Yesus yang berbelas kasihan kepada kita, kita juga berbelas kasihan kepada sesama kita. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Dan sebagai anak Bapa di surga, dalam Lukas 6 ayat 36, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu murah hati atau berbelas kasihan, karena Bapamu adalah murah hati. Jadi, apa yang Bapa kita lakukan, apa yang Yesus sudah lakukan, kita teladani itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah melakukannya? Saya memberikan satu contoh orang yang tidak usah ditiru karena dia melakukan hal yang salah dalam hal ini. Ada seorang bapak-bapak bercerita kepada saya, Bu, tadi ada cerita yang lucu. Saya bertanya, apa itu Pak? Tetangga saya itu loh, anaknya kecemplung got. Saya ketawain. Saya bilang, loh kok diketawain Pak? Iya, saya tidak mau nolong karena anaknya tuh nakal banget. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, orang berdosa yang Tuhan berbelas kasihan kepadanya, tetapi dia tidak melakukan itu. Masa sih kalau kita mau menolong orang kita tanya dulu, apakah kamu orang baik? Apakah kamu orang benar? Kan enggak ya. Atau mungkin kita bertanya, apakah Anda orang Kristen? Nanti saya tolong, kalau enggak saya enggak mau. Atau mungkin mengatakan, apa kamu saudaraku? Kok aku harus menolong kamu? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di mana kasih kita yang bisa mendorong belas kasihan pada mereka? Lihatlah di sekeliling kita. Lihatlah saudara seimanmu, lihatlah keluargamu, lihatlah sesamamu. Jangan pura-pura tidak tahu. Mereka butuh belas kasihanmu, ibu-ibu. Lakukan apa yang Yesus sudah lakukan. Kasihnya yang besar kepada sesamanya. Menggerakkan belas kasihan yang ada di dalam hatinya. Dia melakukan itu, terus melakukan itu, menolong sesamanya, menyembuhkan yang sakit, peduli kepada mereka,
dan mereka memiliki harapan yang baru, sukacita. Mereka diberkati oleh Tuhan. Lakukan itu. Amin. Mari kita akan berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang dengan kasih-Mu yang besar, Engkau mengasihi kami, mengasihi orang berdosa, mengasihi sesamamu. Kasih-Mu yang besar itu menggerakkan belas kasihan-Mu untuk menolong kami, menyelamatkan kami, peduli kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah, mampukan kami juga melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada sesamamu. Kami melakukannya kepada sesama kami. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena berkat-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masalah-masalah hidup seringkali membuat kita begitu tertekan. Apa yang harus kita lakukan? Hendaknya kita mencari Tuhan di dalam doa, karena doa orang benar sungguh didengar oleh Tuhan. Mari ibu-ibu, kita angkat pujian, doa mengubah segala sesuatu.
kepala kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan. Sungguh itu satu anugerah yang besar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu hari demi hari dalam kehidupan kami. Usaha kami, pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga kami ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini kami membawa kerinduan setiap kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga mendidik anak-anak-Mu yang dalam pergumulan usaha pekerjaan berharap Engkau memberkati mereka. Dalam membuka jalan bagi mereka, curahkan berkat-Mu kepada mereka. Anak-anak-Mu yang sungguh berharap bergantung kepadamu. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, baik untuk diri sendiri ataupun keluarga, anggota keluarga mereka. Tuhan Yesus, Engkau tabib yang ajaib, Engkau yang akan menjamah mereka, memberikan kesembuhan pemulihan pada anak-anak-Mu ini. Saudara-saudara seiman boleh datang untuk menjenguk, untuk memberikan kekuatan penghiburan. Untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang dalam duka cita, kesedihan, kehilangan orang-orang yang dikasihi, Bapa, Engkau datang kepada mereka, memberikan penghiburan jamahan-Mu pada mereka. Duka cita ada, tapi tidak membuat mereka hancur, terpuruk selamanya. Memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Harapan-harapan yang ada dalam hati setiap anak-Mu dimanapun mereka berada, Engkau akan menilai. Kami yakin percaya Engkau akan memberikan yang terbaik untuk setiap mereka yang menaruh harap kepada Engkau, berharap, percaya, bergantung kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberikan pemimpin yang baru, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang sungguh-sungguh memikirkan hal yang baik untuk bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Kembali dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, iman kami, percaya kami boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Firman yang kami dengar hari ini, sungguh Tuhan Yesus kami boleh menerapkannya dalam keseharian kami. Kami tidak sekedar puas sebagai anak Tuhan yang sungguh terima anugerah, tapi kami juga boleh berbagi kasih dan anugerah itu pada orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan harapan kami, kerinduan kami yang masih ada dalam hati kami pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Biarlah Engkau menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna hari demi hari, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus